Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 30. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat King Howran dan juga King Mu'er akan berjongkok dengan satu kaki memberikan penghormatan tertinggi pada Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa tidak pantas mendapatkan hal seperti ini. Dia buru-buru mendekati King Howran, menangkap tubuhnya, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Senior, jangan seperti ini. Aku Xiaoyan tidak pantas menerima penghormatan tertinggi dari Yang Mulia Raja." Baru saja Xiaoyan melakukan hal seperti itu, tiba-tiba saja sebuah energi dingin mengalir keluar dari dalam cincin penyimpanan Xiaoyan, lalu masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Merasakan energi yang begitu dingin dan juga luar biasa itu, Xiaoyan tidak bisa menahan hal seperti ini. Dia lalu pingsan dan tumbang. Melihat adegan seperti itu, Xiaoqi pun bergegas maju untuk memeluk tubuh dari Xiaoyan yang sudah tidak sadarkan diri. Tatapan mata penuh kemarahan Xiaoqi kini tidak bisa dihilangkan ketika dia melihat kepada King Howran yang menurut Xiaoqi tidak tahu berterima kasih. Xiaoqi hanya bisa berkata, seperti yang diharapkan dari ras iblis. Xiaoqi merasa bahwa King Howran akan melenyapkan Xiaoyan dan juga membungkam setelah dia mendapatkan harta yang diinginkan. King Howran bahkan juga tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi pada Xiaoyan. Kenapa dia tiba-tiba pingsan dan juga tidak sadarkan diri. Sementara King Mu'er langsung melepaskan kekuatan jiwa untuk menyelidiki tubuh dari Xiaoyan. Ekspresi wajah King Mu'er cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "Kakak, itu sebenarnya merupakan roh hantu yang telah merasuk ke dalam tubuh Xiaoyan." Roh hantu ini secara otomatis mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. King Howran juga langsung melepaskan kekuatan jiwa untuk melakukan penyelidikan pada tubuh Xiaoyan. Bahkan dia juga cukup kaget. Lalu sambil sedikit tersenyum, King Howran berkata, adik junior Xiaoyan ini memang memiliki keberuntungan yang besar. Ternyata itu adalah roh hantu yang berada di peringkat kelima dari daftar roh hantu di dalam dunia, dan dikabarkan selama ini telah mengikuti kaisar leluhur sepanjang hidupnya. Secara otomatis roh hantu itu telah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. Tidak heran jika kaisar leluhur meminta kita berdua untuk mengikuti instruksi ketiga. Pandangan mata dari King Howran kemudian melihat pada Xiaoqi yang telah salah paham. Lalu dia berkata, adik kecil jangan panik. Adik junior Xiaoyan baik-baik saja. Saat ini roh hantu secara khusus dan juga secara otomatis telah mengenali dia sebagai tuannya, lalu merasuk ke dalam tubuhnya. Setelah pengenalan ini selesai, maka adik junior Xiaoyan akan terbangun dengan sendirinya. Mendengarkan ucapan dari seorang King Howran membuat Xiaoqi kaget. Apa? Roh hantu? Dari mana Xiaoyan mendapatkan roh hantu ini? Oh tidak, bagaimana dia bisa menelan roh hantu? Dia adalah orang yang berasal dari ras manusia. Selama ini Xiaoqi mengetahui bahwa roh hantu merupakan kekuatan yang hanya bisa ditelan oleh ras iblis. Jika itu ditelan oleh ras manusia, secara otomatis merupakan tindakan yang mematikan diri sendiri. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoqi membuat King Howran pada akhirnya juga teringat dengan masalah tersebut. Dia buru-buru meraih pergelangan tangan dari Xiaoyan, memejamkan matanya merasakan situasi di dalam tubuh Xiaoyan kali ini, dan juga bersiap-siap jika sampai terjadi sesuatu pada Xiaoyan. Bahkan apabila King Howran harus melepaskan seluruh tenaga, dia akan menyeret roh hantu itu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu dilakukan supaya Xiaoyan tidak mati karena kekuatan roh hantu yang tidak cocok dengan ras manusia. Tapi detik berikutnya raut wajah dari seorang King Howran menjadi dipenuhi keterkejutan luar biasa, karena dia tidak hanya bisa merasakan garis keturunan ras manusia di dalam tubuh Xiaoyan, tapi dia juga telah menemukan garis keturunan dari ras iblis.
King Haoran pun bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa memiliki garis darah manusia dan juga garis darah ras iblis secara bersamaan. Ini adalah adegan yang terlalu aneh. Saat ini kondisi Xiaoyan bukan hanya baik, tapi luar biasa baiknya. Energi dingin secara perlahan mengalir ke seluruh tubuh dari Xiaoyan dan bahkan energi ini tidak berpengaruh pada dirinya. Kekuatan dari roh hantu ini benar-benar meningkatkan aura di dalam tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Setelah beberapa saat kemudian mata dari Xiaoyan pun perlahan terbuka. Aura dingin langsung terpancar dan kemudian perlahan menghilang. Aura kuat juga melonjak di dalam tubuh dari Xiaoyan. Saat ini dirinya sudah berada di level menengah. Dari tahap lanjutan bintang 2 Dodi, roh hantu peringkat kelima ini memang sangat tangguh. Hanya dengan dia mengenali tuannya, bahkan tanpa melahap kekuatannya, energi yang sangat kuat dipancarkan sudah membuat Xiaoyan meningkat ke level menengah tahap lanjutan bintang 2 Dodi. Xiaoqi menyeka air matanya, tidak kuasa menahan tangis yang kemudian sambil memukul tubuh Xiaoyan dia berkata, Xiaoyan, kau akhirnya terbangun juga. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. King Haoran berdiri sambil memperhatikan Xiaoqi saat berbicara dengan Xiaoyan dan kemudian dia berkata, adik junior Xiaoyan, pada akhirnya kau terbangun juga. Jika tadi kau tidak segera bangun, aku khawatir nona muda yang berada di sampingmu ini akan bertarung sampai mati untuk melawan diriku. Mendengarkan ucapan dari King Haoran membuat Xiaoqi hanya bisa menahan rasa malu sambil menundukkan kepalanya karena dia sudah salah paham sebelumnya. Sementara Xiaoyan hanya bisa memandangi keduanya karena Xiaoyan benar-benar tidak sadar apa yang telah terjadi ketika dia pingsan. King Mu'er kemudian bertanya, "Hei, bagaimana mungkin kau yang seorang ras manusia bisa menyerap roh hantu?" Xiaoyan kemudian menimpali, namun dia tidak berkata yang sebenarnya, hanya mengucapkan, "Soal ini pada saat itu senior King Xuantian telah melemparkanku ke dalam sebuah kolam berwarna merah untuk berendam dan kemudian aku mendapatkan garis darah iblis." Bagaimanapun juga Xiaoyan tidak akan pernah mengatakan bahwa dia pertama kali mendapatkan garis darah iblis adalah dari Shen Lao ketika berada di dalam pagoda emas. King Haoran dan juga King Mu'er hanya bisa mengatakan secara serempak, "Oh, jadi begitu ya alasanmu bisa memiliki garis darah iblis yang mampu menyerap roh hantu." King Mu'er kembali berkata, "Lalu kenapa kau berbohong padaku dan mengatakan bahwa sebelumnya kau meminum pil obat?" Wajah Xiaoyan langsung malu dan dia menimpali, hal itu kukatakan karena aku masih menyimpan roh hantu, tapi karena sekarang sudah terbongkar, ya terpaksa aku mengaku." Mendengarkan jawaban seperti ini membuat King Mu'er langsung mengutuk Xiaoyan. Dasar orang yang penuh kebohongan. Di sebelah dari Xiaoyan, Xiaoqi hanya bisa terdiam, tidak mampu berbicara apapun karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan bisa memiliki garis darah iblis di dalam tubuhnya. Bahkan mulut dari Xiaoqi hanya terbuka kecil dan dia melongo seolah-olah dirinya saat ini ketika melihat Xiaoyan memang seperti melihat monster kecil yang sedang bertumbuh. Pandangan mata dari King Haoran melihat Xiaoqi dan kemudian dia bertanya pada Xiaoyan, "Adik junior Xiaoyan, siapakah nona muda yang cantik ini?" Xiaoyan segera memperkenalkan, "Oh, perkenalkan, dia adalah Xiaoqi." King Haoran pun bertanya kembali, "Dia istrimu?" Xiaoyan dengan malu-malu menganggukkan kepalanya. Sementara wajah dari Xiaoqi sudah memerah mendapatkan pengakuan dari Xiaoyan, tapi ekspresi wajah kekecewaan kini terpancar dari seorang King Haoran dan dia melihat pada King Mu'er. Lalu King Mu'er pun hanya memalingkan wajah dari kakaknya ini. King Haoran kembali berkata, "Xiaoyan, Xiaoyan, kalian berdua memiliki marga yang sama. Apakah sama-sama berasal dari satu klan?" Xiaoyan pun berkata terus terang, "Benar, kita berasal dari klan yang sama." Sementara King Mu'er
hanya menjulurkan lidahnya pada sang kakak dan dia tidak berkata apapun lagi. Selanjutnya King Haoran berkata pada Xiaoyan, adik junior Xiaoyan, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk kita berbicara. Bagaimanakah kalau kau sekarang ikut bersama dengan kita pergi ke tempat yang lain saja? Xiaoyan mendengarkan hal seperti ini cukup senang dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sekarang tugas mengantarkan token itu sudah selesai. Secara otomatis roh hantu juga telah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya dan sudah saatnya mereka pergi ke tempat lain karena Xiaoyan akan meminta bantuan dari King Haoran untuk menyelesaikan krisis dari klan Xiao. Pada akhirnya mereka berempat keluar dari dalam kamar penginapan Xiaoyan. King Haoran melambaikan tangannya pada para tetua dan juga para kapten. Hanya dalam waktu yang singkat mereka semuanya menarik energi yang telah digunakan untuk menyegel seluruh tempat ini. Lalu bubar satu persatu kembali ke dalam istana. Sementara King Haoran mengajak Xiaoyan dan juga Xiaoqi bersama dengan King Mu'er menuju istana dari klan Iblis Darah. Detik berikutnya King Haoran membisikkan sesuatu pada King Mu'er membuat sang gadis cantik itu matanya terbelalak. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan pasrah King Mu'er hanya bisa berbalik dan pergi dari dalam tempat ini. Sementara King Haoran terus mengajak Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi menjelajahi istana mereka. Tidak lama kemudian King Haoran, Xiaoqi dan juga Xiaoyan telah sampai di aula pertemuan yang cukup megah dari klan Iblis Darah ini. Mereka bertiga duduk di dalamnya. Lalu seorang pelayan cantik menggunakan baju berwarna merah telah datang mengantarkan 3 cangkir teh. Setelah pelayan ini pergi, King Haoran kemudian berkata, seseorang masuklah. Tetua merah yang berada di luar ketika mendengarkan hal seperti ini pun buru-buru masuk. Lalu King Haoran berkata, tetua merah, katakan pada seluruh tetua dan juga seluruh kapten untuk datang ke aula pertemuan karena kita akan segera melakukan rapat. Tetua merah hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia pergi begitu saja. Tidak lama kemudian seluruh tetua dan juga para kapten telah muncul. Di dalam tempat ini mereka mengambil posisi duduk masing-masing. Namun yang tidak hadir di dalam pertemuan hanyalah King Mu'er. Semuanya cukup penasaran kenapa King Haoran mengumpulkan untuk rapat dadakan seperti ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, King Haoran pun berkata, hari ini aku telah mengumpulkan kalian semuanya untuk rapat karena ada hal penting yang harus kita bahas bagi ras iblis, khususnya untuk klan Iblis Darah kita. Begitu selesai berkata seperti ini, King Haoran melambaikan telapak tangannya yang kemudian kilatan cahaya berwarna merah kini telah muncul di dalam genggaman tangannya. Iya, itu tidak lain merupakan token Iblis Darah. Pandangan mata dari para tetua dan juga tokoh-tokoh penting di dalam tempat ini cukup terbelalak ketika mengenali token Iblis Darah. Salah satu tetua yang tidak lain adalah tetua pertama segera menangis dan dia berlutut penuh bahagia. Tetua pertama itu kemudian mengatakan, token Iblis Darah, cincin Iblis Darah, ras iblis kita telah diselamatkan. Klan Iblis Darah kita memiliki sebuah harapan. Surga pada akhirnya memberikan bantuan pada kita. Mendengarkan ucapan dari tetua pertama itu, para tetua yang lainnya secara serempak langsung berlutut penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Menyaksikan adegan seperti ini, mata dari King Haoran berkaca-kaca. Dia melangkah maju dan kemudian berputar tajam menghadap pada Xiaoyan, lalu mempalkan tinjunya erat-erat sambil mengatakan, saudara Xiaoyan, atas jasamu mengembalikan token Iblis Darah dan juga cincin Iblis Darah bagi ras iblis kita, terutama klan Iblis Darah kami. Kebaikan yang kau ciptakan adalah sesuatu yang luar biasa besarnya. Maka dari itu terimalah penghormatan dari seluruh klan Iblis Darah kita. Setelah berkata seperti ini, King Haoran
segera berlutut memberikan hormat pada Xiaoyan. Pada adegan sebelumnya, King Haoran yang ingin melakukan penghormatan itu ditolak oleh Xiaoyan karena saat itu Xiaoyan juga telah kerasukan roh hantu. Tapi saat ini Xiaoyan tidak lagi bisa menolaknya karena tidak hanya King Haoran yang memberikan hormat, tapi juga seluruh para tetua dan juga orang-orang penting dari istana kerajaan klan Iblis Darah. Melihat adegan seperti ini membuat Xiaoyan cukup kaget. Dia buru-buru berlutut dan juga mengatakan, bagaimana mungkin aku Xiaoyan berani menerima penghormatan kalian seperti itu? Semuanya berdirilah, jika tidak aku juga tidak akan pernah berdiri. Aku Xiaoyan benar-benar tidak pantas mendapatkan penghormatan seperti ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat King Haoran hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berdiri lalu diikuti oleh para tetua dan juga Xiaoyan sendiri. Selanjutnya King Haoran memperkenalkan Xiaoyan pada mereka semua yang berada di dalam ruangan ini. Perkenalkan semuanya, adik junior ini merupakan Xiaoyan, seorang anggota dari klan Xiao yang berada di provinsi Kaisar. Dia adalah satu-satunya orang yang telah memasuki reruntuhan kuno dan membantu kita mengeluarkan 2 harta karun tertinggi dari klan ini. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengantarkan benda itu sendiri ke dalam klan Iblis Darah. Sementara nona muda yang berada di sebelahnya adalah istri Xiaoyan. Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat para tetua berterima kasih pada Xiaoyan. Lalu mereka juga berkata, Tuan muda Xiaoyan, istri Anda benar-benar cantik. Mendengarkan ucapan seperti itu, raut wajah dari Xiaoqi langsung memerah karena dia cukup malu. King Haoran kembali menoleh pada Xiaoyan. Lalu dia bertanya, adik junior Xiaoyan, bagaimana caranya aku membalas kebaikanmu? Sebutkan saja, jika aku bisa, maka aku akan mewujudkanmu. Selain itu, kau jangan panggil aku senior, panggil saja aku kakak King Haoran. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, kakak King Haoran, sepertinya ini tidak perlu karena senior King Xuantian sudah memberikanku hadiah yang luar biasa ketika aku mengantarkan benda itu pada dirimu. King Haoran kemudian bertanya kembali, apa sebenarnya yang diberikan oleh kaisar leluhur adalah hal yang memang harus dia berikan pada dirimu, dan apa yang akan kuberikan adalah hadiah yang memang harus kita berikan padamu. Bagaimana? Apakah para tetua setuju dengan yang kukatakan? Para tetua segera berkata secara serempak, iya, benar saudara Xiaoyan, kau memang pantas mendapatkan hadiah dari klan ini. Tetua pertama melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia berkata, adik junior Xiaoyan, kau tidak perlu sopan dibandingkan dengan benda-benda suci dan juga harta karun tertinggi yang telah kau bawa ke dalam ras iblis. Apa artinya hadiah yang diberikan oleh kami? Katakan saja apa yang sedang kau butuhkan saat ini. Ketika Xiaoyan bingung harus berbicara apa, tiba-tiba saja King Mu'er masuk, meletakkan barang-barang yang dia pegang di atas meja. Dan kemudian King Mu'er langsung duduk di kursi dari King Haoran. Benda yang dibawa King Mu'er itu merupakan 2 buku kecil dan juga sebuah cincin. King Haoran menatap Xiaoyan sambil mengambil salah satu buku kecil dan dia mengatakan, junior Xiaoyan, ini adalah teknik bertarung tingkat menengah kelas dunia yang disebut sebagai kecepatan mutlak. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan teknik yang bisa digunakan dengan senjata tombak. Namun ini sepertinya tidak cocok untuk dirimu, melainkan untuk istrimu. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiaoqi cukup terkejut. Dia lalu mengatakan, apa? Untukku, teknik bertarung tingkat menengah kelas dunia. Xiaoqi tahu bahwa ini adalah benda yang luar biasa. Bahkan tidak ada satupun teknik tersebut di dalam provinsi Kaisar. Tidak menyangka bahwa teknik yang luar biasa akan diberikan pada dia secara cuma-cuma.
King Haoran menganggukkan kepalanya. Benar, teknik Dou ini lebih cocok untuk dirimu. Jadi, aku akan memberikannya padamu. Terimalah sebagai ucapan terima kasihku kepada suamimu. Xiaoqi hanya bisa menatap King Haoran dan kemudian dia menoleh pada Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa Xiaoqi tidak boleh menolak pemberian dari King Haoran. Setelah menerima buku teknik tersebut, Xiaoqi segera berkata sambil menangkupkan telapak tangannya, "Terima kasih banyak Kaisar Iblis." Mendengarkan kata-kata seperti ini, King Haoran menggelengkan kepalanya sambil menimpali. "Kau tadi memanggilku apa? Kaisar Iblis?" Terlalu formal. Mulai sekarang jangan panggil aku Kaisar Iblis. Panggil saja aku kakak. Xiaoqi hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan hal seperti ini. Detik berikutnya tangan dari King Haoran meraih buku yang lainnya. Dia melihat dengan tegas pada Xiaoyan sambil berbicara, "Adikku Xiaoyan, ini adalah sesuatu yang aku kakakmu siapkan khusus bagi dirimu. Sejauh apa yang aku tahu, tidak berlebihan jika menyebutnya ini adalah sebuah teknik yang unik di seluruh benua Dodi dan kau harus menerimanya." Sebelum King Haoran menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba keributan terjadi di dalam tempat ini dan semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Jelas mereka sudah menebak apa yang akan diberikan oleh King Haoran kepada Xiaoyan. Tetua pertama segera berdiri dan membungkuk pada King Haoran. Dia hendak berbicara, tapi King Haoran mengangkat tangannya sambil mengatakan, "Aku tahu apa yang ingin kalian semuanya katakan. Dengarkan ini dulu." Tiba-tiba saja, cincin yang berada di jari dari seorang King Haoran langsung memancarkan sinar cahaya merah terang, dan pesan suara yang berada di dalam sinar cahaya merah itu didengarkan oleh para tetua di dalam tempat ini, karena itu adalah wasiat yang telah ditinggalkan oleh King Xuantian. Setelah mendengarkan pesan suara tersebut, tidak ada satu pun tetua yang berada di dalam tempat ini berani mengajukan protes. Mereka hanya terkejut dan juga keheranan, seperti ketika pertama kali King Haoran mendengarkan pesan itu. Dan apa yang akan diberikan oleh seorang King Haoran pada Xiaoyan merupakan teknik kultivasi yang hanya bisa dikuasai oleh pemimpin klan Iblis Darah. Itu adalah sebuah teknik rahasia, dan untuk teknik ini diberikan pada orang luar yang bukan berasal dari ras iblis adalah sesuatu yang berlebihan. Maka dari itu para tetua sebelumnya hendak melakukan penolakan, tapi ketika mendengarkan wasiat dari King Xuantian, mereka hanya bisa terdiam dan tidak berani melakukan protes lagi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya teknik kultivasi apa yang akan diberikan oleh King Haoran kepada Xiaoyan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.